Ya, ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya dan salam toleransi untuk semuanya. Yang terhormat untuk Bapak Muhammad Hafiz, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan dan teman-teman yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan akan memaparkan laporan studi lapangan bimbingan tes alumni grup BTA 8 Jakarta. Di kelompok 3 ini terdapat 4 anggota. Yang pertama ada Ardela Desanala, yang kedua Naufal Desam, yang ketiga Ahmad Khairudin Maulana, dan yang keempat ada Dia Fitri Damayanti. Langsung saja masuk ke pemaparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Dia Fitri Damayanti. Kepada dia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang. Nah, layanan bimbingan belajar diharapkan bisa membantu siswa dalam belajar sehingga tidak lagi menghadapi kesulitan-kesulitan dalam belajar, misalnya saja tidak lagi mendapat nilai yang di bawah rata-rata, tidak lagi mempunyai kebiasaan buruk, tidak tidak pernah mencatat jadwal sehingga tidak tahu apa yang seharusnya dipelajari. Untuk pelajaran yang akan diajarkan besok, selanjutnya diharapkan siswa lebih siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jika nanti dengan layanan ini jika nanti dengan layanan ini klien atau siswa merasa bisa merubah kebiasaan buruk tersebut, akan diberi penguatan positif. Penguatan positif merupakan suatu pola tingkah laku dengan memberikan ganjaran atau perkuatan segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Dengan demikian, eh, diperkiraan bahwa layanan bimbingan belajar untuk meningkatkan prestasi belajar bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar akan efektif untuk membantu siswa dalam menghadapi kesulitan belajar. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa persiapan yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis di bimbingan tes alumni atau BTA 8 ini. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan bisnis di bimbingan tes alumni atau BTA 8. Yang terakhir ada bagaimana pengembangan usaha yang dilakukan oleh bimbingan tes alumni atau BTA 8 ini. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui persiapan yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis di bimbingan tes alumni atau BTA 8. Yang kedua, memahami pelaksanaan bisnis di bimbingan tes alumni BTA 8. Yang terakhir ada mengetahui pengembangan usaha yang dilakukan oleh bimbingan tes alumni BTA atau 8. Selanjutnya ada manfaat penelitian secara teoritis dan praktik. Yang pertama itu ada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen di lembaga bimbel dan dapat memperkaya keilmuan tentang pengembangan belajar anak khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca. Yang kedua ada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu paradigma baru mengenai konsep dan aplikasi mengenai pembelajaran bimbel individu. Yang ketiga ada
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan standar pengembangan, pengelolaan, dan evaluasi bimbel lainnya. Dan yang terakhir ada penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada para pendidik tentang pengelolaan dan pengembangan dalam bimbel. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dia. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Selanjutnya landasan teori. Yang pertama ada strategi pengembangan kreativitas. Menurut Alma tahun 2017, kreativitas dapat berkembang di antara para karyawan jika manajemen dapat membuat suasana dalam perusahaan. Nah, tindakan yang harus dilakukan oleh para perusahaan itu ada 9. Yang pertama, memberi izin kepada seluruh karyawan untuk membangkitkan kreativitasnya. Yang kedua, toleransi pada kegagalan. Yang ketiga, ungkapkan rasa penasaran. Yang keempat, memandang masalah sebagai suatu tantangan. Yang kelima, adakan pelatihan kreativitas. Yang keenam, memberi fasilitas-fasilitas berupa peralatan. Yang ketujuh, toleransi terhadap waktu. Yang kedelapan, beri penghargaan. Dan yang terakhir, perlihatkan contoh-contoh yang sudah ada. Kemudian di definisi dan hakikat inovasi dalam kewirausahaan. Inovasi didefinisikan sebagai proses di mana seorang individu dengan sukarela menerima perubahan dan berkontribusi pada pencipta ide, objek, atau praktik yang mendorong orang untuk dengan antusias merangkul perubahan. Itu menurut Bagat dan Sambargi pada tahun 2016. Selain itu, inovasi pengusaha adalah masalah kritis dan faktor keberhasilan. Mereka menggunakannya untuk memecahkan masalah, menghasilkan ide-ide baru, dan menemukan solusi secara teratur. Itu menurut Lau dan Breznik di tahun 2017. Bisa di next slide. Kemudian ada prinsip-prinsip inovasi. Steve Jobs tahun 2011 mengemukakan 7 prinsip untuk menggerakkan inovasi. Yang pertama, prinsip melakukan apa yang Anda cintai atau karir. Yang kedua, prinsip meninggalkan jejak di alam semesta, visi. Yang ketiga, prinsip nyalakan otak Anda. Yang keempat, prinsip jual mimpi, bukan produk. Yang kelima, prinsip katakan tidak terhadap 1000 benda. Yang keenam, prinsip ciptakan pengalaman yang sangat hebat. Yang terakhir, prinsip kuasai pesan Anda. Kemudian memproduksi suatu ide kreatif dan inovatif dalam usaha. Naisbitt dan Aburden dalam Reinventing the Corporation menyatakan begitu perlunya suatu basis pendidikan yang dapat menciptakan kreativitas dalam suatu masyarakat informasi baru. Mereka menyebutnya dengan proses TLC, Teaching, Learning, and Creativity, yaitu suatu proses pembelajaran bagaimana berpikir, learning how to think. Pembelajaran bagaimana belajar, learning how to learn, dan pembelajaran bagaimana menciptakan sesuatu, learning how to create. Slide selanjutnya. Kemudian pada metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan penelitian survei guna memperoleh data primer mengenai bimbingan tes alumni pada Sekolah 8 Jakarta. Dengan berdasarkan data yang ada, penelitian berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang ada. Teknik pengambilan data, wawancara. Jadi teknik pengambilan data ini kita menggunakan wawancara. Wawancara itu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, tapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Menurut Sugiono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi yang jelas dengan mempelajari buku atau artikel yang sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Metode pengolahan data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Mills dan Huberman yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data model Mills dan Huberman itu pertama reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi peneliti kualitatif berlangsung. Selanjutnya, penyaji data. Mills dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan menurut Mills dan Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis atau peneliti selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Khairuddin Maulana. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai hasil penelitian. Jadi pada era tahun 70-an sampai dengan awal 80-an, SMA 8 Jakarta belum menjadi tujuan favorit bagi lulusan SMP yang hendak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA. Mengingat saat itu belum banyak alumni SMA Negeri 8 Jakarta yang diterima di perguruan tinggi atau PTN. Jadi melihat kenyataan tersebut pada awal tahun 1980-an, beberapa alumni dari SMA Negeri 8 Jakarta yang telah lulus dan diterima di Universitas Indonesia berinisiatif untuk memberikan bimbingan khusus bagi siswa kelas 12 SMA Negeri 8 Jakarta dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri dengan cara menyiapkan latihan soal yang kemudian akan dibahas dan diajarkan kepada adik kelasnya. Adapun kegiatan tersebut kemudian dikenal dengan nama bimbingan tes alumni atau BTA 8 yang didirikan oleh beberapa alumni SMA Negeri 8 Jakarta, diantaranya yaitu ada almarhum Ahmad Rifai, ada pula almarhum Sony Sukarsono, lalu yang ketiga ada Ad Rizal, yang keempat ada Bud Susilo, yang kelima ada Sugiharjo, dan yang terakhir atau yang keenam ada Hatan. Next. Jadi di BTA 8 ini sejak saat itu berkat adanya bimbingan dari para alumni SMA Negeri 8 Jakarta di BTA dan guru-guru di sekolah, semakin banyak alumni SMA 8 Jakarta yang diterima di perguruan tinggi negeri favorit, dan perlahan tapi pasti semakin mengangkat pamor SMA Negeri 8 Jakarta menjadi sekolah unggulan tingkat nasional. Nah, pada awalnya pada tahun 1990-an, BTA ini terus berkembang pesat menjadi semakin banyak
dan semakin banyak sekolah unggulan lainnya seperti SMA Negeri 1 Jakarta, SMA 8, SMA 3, SMA 6, SMA 28 dan SMA lainnya yang meminta bantuan agar kegiatan BTA ini juga diselenggarakan di sekolah-sekolah tersebut. Next. Dan kini BTA tersebut terus berkembang dan menjadi badan usaha di bawah BTA Group yang menaungi beberapa cabang utama seperti BTA 8 Supomo, BTA 45, BTA 8 SMP, BTA 8 Duta, BTA 8 Fatmawati, dan BTA 8 Depok. Dan mitra BTA yang tersebar di wilayah Jakarta dan beberapa kota di luar Jakarta. Sedangkan untuk tantangan yang dihadapi BTA ini pada awalnya yaitu kesulitan dalam hal sumber daya manusianya yang terbatas karena beberapa dari mereka baru lulus dan mereka juga perlu sekolah atau kuliah. Jadi adapun tantangan lainnya yaitu adalah keterbatasan informasi yang ada dikarenakan website ini baru muncul pada tahun 2000-an. Sementara itu BTA sudah ada sejak tahun 80-an. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu adanya rasa komitmen yang dimiliki oleh semua pendiri BTA sehingga dapat berpegang teguh dengan pendirian awalnya yang bertujuan untuk membantu adik kelas dalam persiapan seleksi masuk ke PTN. Next. Adapun sesuai dengan tujuan awalnya, BTA hanya ingin membantu anak kelas 12 untuk PTN. Tapi kemudian muncul ada SNBP yang menggunakan jalur rapot dengan proporsinya yaitu 20%. Oleh karena itu, BTA melebarkan target konsumennya sampai ke kelas 8. Adapun sejarah kenapa sih BTA bisa ada siswa kelas 9 yaitu pada tahun 2007 BTA ini masih berada di SMA 8 Jakarta. Akan tetapi terkena banjir besar sehingga yang mengharuskan mengungsi ke SMPN 115 Jakarta. Dan pada saat itu pula BTA ingin membantu siswa yang diprediksi tidak lulus ujian nasional, akan tetapi hasilnya di luar ekspektasi. Jadi mereka-mereka itu berhasil diterima di SMA Negeri 8 Jakarta karena hasil UN yang tinggi. Oleh sebab itu mengakibatkan banyaknya permintaan ke BTA 8 untuk melebarkan target konsumennya. Sehingga cara untuk meningkatkan profit BTA ini juga diperlukan evaluasi di tengah perubahan paradigma orang tua yang ingin instan. Dan kalau bisa anaknya dilatih dengan soal-soal yang akan diujikan. Akan tetapi dari awal juga BTA sudah menjelaskan bahwa tidak akan memberikan soal-soal seperti itu. Karena BTA tidak mempunyai aksesnya. Tapi walaupun BTA juga mempunyai akses tersebut, maka BTA juga karena akan komitmennya, BTA juga tidak akan memberikan soal tersebut. Oleh karena itu, langkah yang diambil agar usaha BTA ini dapat terus bertahan yaitu adalah dengan adanya kejujuran. Jadi jika kita melakukan sesuatu dengan jujur dan berniat baik serta dengan cara yang baik pula, maka akan mendapatkan berkah. Adapun berkah ini tidak hanya terkait profit atau bisa juga dengan cara bertambahnya rasa syukur dan sabar kita. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Ahmad Khairuddin Maulana. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ardela Dirsanala. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya saya melanjutkan tentang hasil penelitian. Nah, hasil penelitian di BTA juga terkait tentang manajemen keuangan BTA tersebut. Itu tuh sudah sesuai dengan prinsip-prinsip di manajemen yang baik dan benar.
Yang jelas tetap ada fungsi manajemennya juga. Terlebih lagi, untuk mengembangkan suatu usaha diperlukannya manajemen keuangan agar dapat menarik investor atau konsumen. Oleh karena itu, laporan keuangan di BTA ini sudah menggunakan by system, yaitu dengan menggunakan Excel. Dalam laporan keuangan di BTA juga sudah standar akuntansi sehingga bermanfaat untuk merencanakan atau merencanakan membuat cabang baru dan sebagai laporan perpajakan. Nah, dalam menjalankan usahanya juga, BTA ini tuh penting akan etika berbisnis. Salah satu contohnya di BTA ini menerapkan internalisasi. Jadi, biasanya di BTA ini menerjemahkan etika bisnisnya itu ke hal-hal yang lebih gampang untuk dipahami, apalagi kalau misalkan dengan OB. Mungkin banyak teori yang mungkin kita terjemahkan agar menjadi value-value yang mudah dipahami sama mereka, termasuk juga pengajar, dan kreativitas usaha juga penting untuk mempertahankan usaha. Contohnya di BTA yaitu adanya konten kreator TikTok yang bekerja di BTA sebagai pembimbing kelas, sehingga BTA menjadi semakin terkenal. Untuk selanjutnya yaitu terkait pembahasan. Nah, pembahasan ini ada 4. Yang pertama ini tentang konsep unik dan kreatif. Nah, Bimbel BTA 8 Jakarta ini memiliki konsep yang unik dan kreatif dalam menyajikan layanan bimbingan belajarnya. Mereka mengkombinasikan metode pembelajaran tradisional dengan teknologi modern, seperti penggunaan website belajar interaktif. Lalu yang selanjutnya terkait tentang metode pengajaran inovatif. Nah, untuk menjaga kualitas pengajaran, Bimbel BTA 8 Jakarta ini terus berinovasi dalam metode pengajarnya. Mereka mengembangkan modul belajar yang disesuaikan dengan kurikulum terbaru dan menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan juga tentunya partisipatif. Lalu selanjutnya yaitu pemasaran yang kreatif. Nah, walaupun tidak memiliki divisi pemasaran dalam memasarkan jasanya, Bimbel BTA 8 Jakarta ini menggunakan strategi pemasaran yaitu kreatif dan inovatif. Mereka memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan berinteraksi dengan siswa potensial. Nah, pemasaran mereka ini kan sudah yang seperti saya tadi sebutkan bahwasannya ada beberapa konten kreator yang juga bekerja di BTA. Nah, BTA ini memanfaatkan konten kreator tersebut untuk memasarkan produknya. Lalu yang terakhir yaitu terkait kolaborasi dan kemitraan. Nah, kolaborasi ini memungkinkan mereka untuk berbagi sumber daya, mengembangkan program bimbingan belajar yang lebih efektif, dan juga memberikan peluang bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas lagi. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan yang tadi telah saya sebutkan dan teman-teman, bahwasannya dapat disimpulkan bahwa berdirinya bimbingan tes alumni atau BTA 8 ini dikarenakan 6 alumni dari SMA 8 Jakarta yang berniat untuk membantu adik kelasnya untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri dengan cara menyiapkan latihan soal yang kemudian akan dibahas dan diajarkan di kelas. Dengan tingginya persentase keberhasilan siswa BTA yang diterima ke PTN, sehingga membuat BTA ini mempunyai banyak permintaan untuk melebarkan sayapnya atau target konsumennya itu sampai ke kelas 8. Yang awalnya BTA hanya ingin membantu siswa kelas 12 SMA 8 Jakarta saja, hingga saat ini BTA resmi menjadi badan usaha. Nah, sarannya ini saran yang dapat peneliti berikan untuk bimbingan tes alumni atau BTA 8 ini adalah perlunya membuat divisi pemasaran agar dapat banyak menarik konsumen serta aktif dalam memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan BTA. Saran lainnya juga untuk BTA adalah menaruh kepercayaan kepada pihak orang lain untuk menjalin kerjasama, membuka cabang baru di berbagai kota guna mewujudkan visi BTA yang belum tercapai, yaitu menjadi bimbingan belajar pilihan keluarga se-Indonesia. Lalu adapun saran untuk mahasiswa sebagai calon wirausahawan adalah jangan takut untuk memulai usaha jika kita mengalami kesulitan dalam usaha. Yang perlu dilakukan adalah berkomitmen guna mencapai apa yang kita harapkan. Nah, salah satunya juga sikap yang perlu dimiliki dalam etika bisnis adalah kejujuran atau integritas. Jadi mulailah membangun suatu usaha dengan berlandaskan kejujuran atau suatu integritas tersebut.
Untuk selanjutnya yaitu terkait dokumentasi. Jadi di sini kami foto dengan legal manager dari BTA 8 Jakarta itu sendiri. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ardela yang telah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian ya pemaparan materi dari kelompok 3. Nanti jikalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf, dan kalau ada saran ataupun kritik bisa disampaikan melalui kolom komentar. Mungkin langsung saja saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Bye bye.